Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama hari ini melihat dari Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Kita akan belajar bersama Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Tapi sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Sungguh kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Allah Rohul Kudus membimbing kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan semakin mengubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Penuh kuat kuasa dari Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada bulan Desember yang lalu kami berkesempatan untuk mengunjungi Bali. Sesampai di sana ada satu hal saudara yang sangat ingin saya cari. Makanan khas di sana ayam betutu. Saudara, hari itu kami mencarinya berkeliling-keliling di Bali. Ternyata tidak mudah mencari ayam betutu di Bali, saudara. Setelah lama kami berkeliling, saudara, tidak terasa hari sudah sore. Perut kami sudah lapar sekali. Lalu saudara kami bersepakat, ya sudahlah, sekarang kita mencari restoran mana saja. Kita akan masuk ke dalamnya. Karena perut kami sudah sangat lapar. Dan saudara masuklah kami ke sebuah restoran. Begitu indah, banyak pernak-pernik dan juga khas Bali. Di sana saudara ada lukisan Bali. Bahkan saudara pegawainya pun memakai baju adat Bali. Saudara kami masuk ke rumah makan itu. Wow, saudara, ketika kami masuk dan disodorkan menu di sana, betapa kagetnya kami, termasuk saya, saudara. Kenapa? Karena melihat di menunya itu harganya sedemikian mahal. Tapi kami sudah masuk ke restoran itu. Lalu saudara, saya lihat-lihatan dengan Pak Sahat, suami saya. Saya melihat dari sorot matanya, dia sepertinya sepakat untuk kami keluar saja. Tetapi saudara, kami sudah masuk di restoran itu, rasanya malu kalau kami keluar lagi. Maka mencari-cari alasan untuk bisa keluar dari restoran itu, saudara. Saya membalik-balikkan menu dan saya lihat memang tidak ada menu ayam betutu di sana. Lalu saudara, saya panggil pramusajinya, saya mengatakan, Mbak, maaf ya, kami mencari menu ayam betutu tetapi nggak ada di sini ya. Tapi saudara, sayang sekali. Kemudian pramusaji itu mengatakan, ada Bu. Lalu dia membalikkan menu itu. Ini, waduh saudara, terpaksalah kami tetap tinggal di situ. Dan kemudian saudara menikmati ayam betutu sajian itu. Ketika ayam betutu datang, saudara. Ya saya masih punya harapan karena ini di Bali, mahal ndak apa-apalah sekali-sekali. Dan saya berharap bahwa rasanya pasti enak sekali karena buatan orang asli Bali.
Tetapi begitu saya menikmatinya bersama dengan keluarga, betapa kecewanya saya Bapak Ibu, karena rasanya nggak cocok dengan lidah saya. Rasanya panas dan juga pedas, nggak ada asin, nggak ada manis. Tetapi saudara, saya lebih kecewa lagi ketika saya harus membayar ke kasir. Wow saudara, begitu mahalnya harganya. Ini kira-kira saya hitung bisa untuk belanja 10 hari. Saudara, saya begitu kecewa karena ayam betutu itu yang kami beli itu, saudara, nggak sesuai dengan harga yang saya bayarkan. Rasanya saudara, saya merasa rugi. Saudara, semakin besar biaya yang kita keluarkan untuk sesuatu, semakin tinggi keuntungan yang kita harapkan darinya. Saudara, bukan hanya pada makanan, tetapi dalam semua bidang kehidupan kita. Lihatlah bagaimana kita memilih, mulai dari rumah yang kita tinggali, baju yang ingin kita pakai, kendaraan, gawai, dan semua kebutuhan harian kita. Kita ingin saudara, semakin besar biaya yang kita keluarkan, semakin tinggi keuntungan yang ingin kita harapkan darinya. Saudara, tanpa sadar prinsip yang sama juga kita kenakan dalam kehidupan perjalanan iman kita. Semakin besar harga yang kita berikan untuk melayani Tuhan Yesus, semakin besar pula keuntungan yang kita tuntut dari Tuhan. Saudara, kita berpikir kalau sudah ikut Tuhan, kita harus bahagia. Kalau sudah melayani, harus mendapat berkat melimpah. Kalau sudah ikut Tuhan, begitu sungguh-sungguh, kita pikir kita akan bebas dari masalah. Benarkah? Kenyataannya justru sebaliknya Bapak Ibu. Tak jarang kita menjadi sangat frustasi ketika kita mendapati bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak dibalas sesuai dengan tuntutan kita. Mari kita lihat dalam konteks pandemi saat ini saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan terbaik, mungkin termasuk kita, engkau dan saya, yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Berapa banyak saudara hamba-hamba Tuhan yang setia, bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang harus kehilangan orang-orang terkasih karena terdampak oleh COVID ini. Saudara-saudara, saat seperti ini pastilah menjadi saat yang sangat sulit dalam perjalanan iman kita mengiring Yesus. Ini seringkali membuat kita menjadi frustasi. Saudara, demikianlah Alkitab mencatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus pun pada waktu itu, saudara, mengalami frustasi. Walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus. Saudara, pada waktu itu, Petrus mewakili murid-murid yang lain berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Seolah-olah Petrus mau mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami sudah mengikuti Engkau, tetapi kami dapat apa? Saudara, memang Petrus dan rekan-rekan murid yang lain, mereka sudah meninggalkan keluarga, harta benda, karir, pekerjaan. Saudara, mereka berharap pengorbanan mereka itu akan membuahkan hasil yang manis. Mungkin saudara, mereka berharap paling enggak ya harta yang mereka tinggalkan itu bertambah. Mungkin saudara, mereka juga mengharapkan kenyamanan hidup, karir yang sukses, derajat yang diubahkan dari ekor menjadi kepala. Tetapi saudara, sungguh sangat disayangkan. Hampir 3,5 tahun mereka mengiring Yesus, tapi kondisi malah semakin buruk. Jangankan mendapat harta, justru Petrus dan rekan-rekan yang lain, saudara, sekarang mereka semakin dibenci oleh orang-orang sekampungnya. Saudara, mungkin saat itu muncul rasa penyesalan atas pilihan untuk mengikuti Yesus. Saudara, apa tanggapan Yesus tentang pertanyaan Petrus?
Luar biasa. Yesus tidak marah. Yesus tidak merendahkan apa yang diharapkan Petrus dan teman-temannya. Saudara, Yesus ingin memberitahukan kepada Petrus dan murid-muridnya, tetapi juga dia ingin memberitahukan kepada engkau dan saya. Sekalipun perjalanan hidup mengiring Yesus, tidak selalu seindah bunga mawar. Sering kali penuh pertanyaan dan tak ada jawaban. Namun keuntungannya jauh lebih besar daripada harga yang bisa kita bayar. Keuntungan apa, saudara? Menjadi murid Yesus adalah anugerah Tuhan. Keuntungan apa? Menjadi murid Yesus adalah anugerah Tuhan. Saudara, seandainya engkau dan saya menjadi pemimpin sebuah perusahaan dan kita merencanakan untuk merekrut karyawan, saya yakin pastilah saudara, kita akan memilih karyawan yang memiliki keunggulan-keunggulan. Cerdas, berpengalaman, rajin, bisa dipercaya. Saudara, wajar agar perusahaan kita cepat maju dan mendapatkan keuntungan yang besar. Rasanya saudara gak ada pemimpin yang memilih calon karyawan yang gak bisa kerja, pemalas, suka mencuri, gemar berantem, suka membantah atasan. Belum apa-apa udah minta gaji besar. Saudara, kalau ada pemimpin yang merekrut karyawan seperti ini, itu adalah pemimpin yang aneh. Atau bisa disebut pemimpin yang gak waras. Tapi saudara, ada gak pemimpin yang seperti itu? Ada. Siapa dia? Yesus. Saudara, perhatikanlah siapa yang dipilihnya untuk menjadi murid-muridnya. Simon Petrus, seorang yang suka cari sensasi, sok pintar, overacting, agak munafik. Andreas yang terlalu bersandar pada logika. Bagaimana dengan Yakobus dan Yohanes? Mereka rupanya seorang pemarah, fanatisme sempit, sangat ambisius. Thomas seorang yang pesimis. Matius mata duitan dan tidak berperasaan. Bahkan saudara, Yesus memilih Yudas Iskariot, seorang mata duitan yang suka mencuri uang. Bahkan kita tahu di dalam dirinya ada jiwa pengkhianat. Saudara, kalau dilihat dari ini, siapakah murid-murid yang dipilih oleh Yesus? Mereka adalah gerombolan orang hina. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu, saudara? Bayangkan kalau mereka dipekerjakan dalam perusahaan. Besar kemungkinan perusahaan akan bangkrut. Padahal saudara, tugas murid-murid itu lebih berat dari seorang karyawan. Kenapa? Karena di pundak mereka Yesus mempercayakan pemberitaan Injil. Ini gak main-main saudara. Ini soal kerajaan sorga. Ini soal kekekalan. Ini soal hidup dan mati manusia. Saudara, apakah Yesus tidak tahu siapa murid-murid itu? Tentu Yesus tahu. Dia adalah Allah yang maha tahu. Saudara, apakah Yesus nggak punya stok lain yang lebih baik? Yang lebih pintar? Oh saudara, dia punya stok yang sangat banyak. Saudara, kalau dari standar dunia, murid-muridnya itu tidak layak. Tapi mengapa Yesus memilih orang-orang yang hina seperti mereka? Hanya satu alasan saudara, anugerah Tuhan. Anugerah artinya pemberian yang besar yang diberikan dengan cuma-cuma kepada seorang yang tidak pantas menerimanya. Saudara, bahkan lebih aneh lagi. Anugerah bisa berarti ketika Tuhan tidak lagi melihat seorang yang jauh lebih sederhana, jauh lebih hina, jauh lebih tidak layak, dipilihnya orang itu untuk menjadi alat kemuliaannya.
benar-benar gak masuk akal. Tetapi itulah anugerah. Saudara, mari kita lihat siapa engkau dan saya. Sehingga kita dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi anak-anaknya. Apakah kita cukup saleh? Apakah kita cukup pintar? Apakah kita cukup kaya? Saudara, kalau Tuhan mau memilih yang lebih saleh, yang lebih pintar, yang lebih kaya, saudara, dia punya stok yang banyak. Ada 7 miliar penduduk di dunia ini, saudara. Lebih baik dari kita. Tetapi kenapa Tuhan memilih engkau dan saya? Tidak ada alasan lain kecuali anugerah. Saudara, ada seorang anak laki-laki. Dia berumur 8 tahun. Satu hari saudara dia pergi ke pasar burung. Sudah seminggu dia menabung agar bisa membeli seekor burung. Ketika dia sampai di pasar burung, saudara, matanya tertuju mencari burung yang hendak dibelinya. Tiba-tiba saudara matanya tertuju kepada seekor burung yang ada di dalam sangkar. Burung itu tampaknya tenang, pendiam di tengah riuhnya suara burung-burung yang lain. Saudara, anak kecil itu bertanya kepada penjual burung, "Lek, berapa harga burung itu?" Oh, rupanya mahal, saudara. Dia sudah berusaha menawar, tetapi penjual burung itu tetap berkeras. Lalu mengatakan kepada anak kecil itu, "Nak, pulanglah minta lagi kepada ibumu. Nanti kamu kembali lagi ke sana." Lalu si anak kecil itu, saudara, dia pamit untuk pulang. Sebelum dia pulang, pergi, penjual burung itu berkata, "Jangan lama-lama ya, burung-burung di sini itu cepat lakunya." Lalu si anak berkata, "Pak, burung pilihanku pasti masih ada waktu aku balik." Saudara, 2 jam kemudian anak itu kembali ke pasar burung. Melihat anak itu kembali, si tukang burung berkata, "Wah, lama sekali. Burung-burung sudah habis, cuma tinggal 1 ekor. Besok saja kamu datang lagi." Tapi anak laki-laki itu, dia berjongkok mendekati kandang burung itu. Tak lama kemudian, ia meminta kepada tukang burung itu mengambil burung yang tinggal 1 itu. Namun tukang burung itu berkata, "Jangan nak, jangan. Burung itu jelek, matanya buta, kakinya pincang dan gak bisa berkicau." Tapi saudara, anak itu menjawab, "Nggak apa-apa Pak, justru burung itulah yang saya pilih dari tadi." Dalam perjalanan pulang ke rumah, anak itu berkata kepada burung itu, "Burung kecil, aku tahu tidak ada seorang pun yang mau memilihmu. Karena itu aku datang untuk membelimu. Jangan sedih lagi ya, sekarang engkau menjadi milikku. Aku akan memelihara dan mengasihi kamu." Saudara, cara pikir anak itu mungkin aneh, tidak masuk akal, kriterianya tidak jelas. Tapi itulah yang disebut anugerah. Saudara, sekarang setiap kali hidup menjadi sulit, saya selalu mengingat cerita ini. Sayalah burung buta, pincang, dan yang tidak dapat berkicau itu. Siapakah saya sehingga Tuhan memilih saya? Saudara, saya seorang pemberontak, seorang yang bodoh, seorang yang miskin, dari keluarga berantakan. Tapi anugerah itu datang kepada saya. Saudara, kalau saya sekarang bisa mengajar, itu adalah karena kemurahan hati Tuhan. Kalau sekarang saya bisa sedikit bermain musik, itu karena pemberian Tuhan. Kalau sekarang saya bisa hidup, itu karena topangan tangan Tuhan. Saudaraku, sesulit apapun keadaan hidupmu, jika engkau dan saya mengerti bahwa menjadi murid Tuhan Yesus adalah anugerah yang tak ternilai harganya, maka
kita tidak akan cepat frustasi dan hilang harapan dalam menjalani hidup ini. Bukankah sekarang kita menjadi orang yang paling berharga dalam pandangan Tuhan? Engkau dan saya seharga salib Tuhan Yesus. Kita menjadi fokus perhatian Tuhan setiap hari. Kita selalu ada di dalam hatinya, pikirannya. Ia memilih kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, memang hidup mengikut Yesus tidak selalu seindah langit biru yang cerah. Kadang terjadi mendung, bahkan hujan badai menerpa kehidupanmu dan kehidupanku. Namun Tuhan memberi jaminan, saudara. Menjadi murid Yesus, kita memiliki yang paling bernilai. Menjadi murid Yesus, dipastikan kita memiliki harta yang paling bernilai. Saudara, apa yang paling bernilai dalam kehidupan manusia? Salah satunya uang. Karena uang menjanjikan rasa aman, perasaan sukacita, dan kepuasan hidup. Maka saudara, semua orang berusaha mencari uang dan mengamankan uang. Itulah sebenarnya juga yang diharapkan oleh Petrus dan teman-temannya. Berkat materi, saudara. Tetapi apa jawaban Yesus ketika mereka mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah mengikut Engkau. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Wow, saudara, saya membayangkan pada waktu itu pasti mereka sangat bersuka cita mendengarnya. Mungkin mereka berkata serentak keras, amin. Saudara, bukan cuma 10 kali lipat. 100 kali lipat, saudara. Kalau memberi 10.000 diganti 1 juta. 100.000, 10 juta. Wow. Apakah itu maksud Yesus? Saudara, ayat ini sering sekali dipakai orang Kristen untuk mengklaim janji Tuhan tentang berkat jasmani. Kalau kita memberi untuk Tuhan, pasti Dia akan mengganti 100 kali lipat. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Bukan, saudara. Seorang hamba Tuhan, Pendeta Beni Solihin, memberikan kutipan berikut ini. Dimanapun dan kapanpun Yesus berkhotbah tentang uang atau harta kekayaan, nadanya adalah peringatan, bukan dorongan untuk memiliki lebih banyak. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengingatkan kamu tidak bisa menyembah kepada Mamon dan Tuhan. Jadi apa maksud Yesus tentang ayat ini? Saudara, 100 kali lipat itu menunjukkan imbalan yang akan diberikan Tuhan tidak sebanding dengan pengorbanan yang kita berikan untuknya. Saudara, Tuhan akan memberkati engkau dan saya jauh lebih dari yang kita bisa berikan untuk Dia. Apa itu, saudara? Tuhan memberikan sukacita yang tak ternilai di dalam hidup kita. Sukacita apa? Saudara, Dia akan memberi sukacita tak ternilai karena Dia menjamin bahwa engkau dan saya akan memiliki persekutuan yang sejati. Dari ayat itu tadi dikatakan, saudara, akan ada anak, ibu. Apa artinya? Tuhan menjadikan kita saudara dan saudari di dalam Tuhan. Kita sekarang menjadi satu tubuh, hubungan kekeluargaan dalam persekutuan, saudara, hingga kekekalan. Keluarga di dunia bisa terpisah oleh karena kematian. Tetapi keluarga di dalam Tuhan itu kekal adanya. Saya ingat, saudara, beberapa kali pergi keluar kota. Saya tidak kenal orang itu. Tetapi ketika mereka mengerti bahwa saya adalah orang Kristen dan mereka orang Kristen,
Mereka menerima saya dengan tangan terbuka seperti keluarga sendiri. Saudara, apa tidak ada masalah di dalam keluarga kita, di dalam keluarga Tuhan ini? Ada. Tetapi saudara, di dalamnya ada ketulusan, ada pengampunan, ada saling melengkapi. Dan kita akan bertemu sampai kepada kekekalan. Tuhan akan memberikan sukacita yang melimpah juga saudara. Karena Dia memberikan kepastian pemeliharaan. Saudara, mengejar materi akan membuat semakin serakah. Tetapi setelah hidup dalam Tuhan, kita akan puas terhadap pemeliharaan Tuhan. Orang Kristen harusnya tahu saudara, bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian terbaik dari Dia yang mencintai kita. Seharusnya kita tidak berhak, tetapi Dia memberikan kepada kita. Dia adalah Bapa kita selama kita hidup di dunia ini. Dia pasti menjamin, menyediakan semua kebutuhan yang kita perlukan. Matius 10:29-31. Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, perjalanan sulit tak menghalangi tangan Tuhan mengantarkanmu sampai kepada hari ini. Penjara tak menghalangi berkat pemeliharaan Tuhan kepada Paulus. Saudara, ingatlah berapa kali kita sepertinya kesulitan keuangan untuk membayar listrik, nggak punya uang untuk membayar uang sekolah anak, nggak punya biaya untuk rumah sakit, kontrakan rumah yang sudah habis dan kita bingung. Tetapi saudara, ingatlah bagaimana Tuhan menyediakan dengan caranya. Semua kebutuhan kita Dia sediakan sebanding dengan kekayaannya. Saudara, Yesus menjanjikan memberikan sukacita melimpah, sukacita tak ternilai. Kenapa saudara? Karena mengetahui, menjamin bahwa hidupmu dan hidupku menuju kebahagiaan kekal. Semua akan berakhir. Tapi saudara, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan di dalam Yesus. Yesus sudah mengalahkan kematian di atas kayu salib. Agar engkau dan saya dapat menikmati kehidupan kekal bersama dengan Dia di sorga. Saudara, sekarang kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tapi kematian menjadi pintu engkau dan saya bertemu juru selamat kita yang sangat kita rindukan untuk menikmati persekutuan sejati dan kekal bersama dengan Dia. Apalagi yang kita takutkan? Saudara, ada seorang anak remaja, Nurdania namanya. Dia masih berusia 15 tahun. Saudara, dia nekat berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Khawatir dengan keselamatannya saudara, maka anggota keluarganya nggak main-main saudara. 25 orang anggota keluarganya pun akhirnya memutuskan untuk ikut ke Suriah. Ada orang tua, saudara, paman, bibi, sepupu, bahkan neneknya. Saudara, tapi belum berapa lama di sana, penderitaan datang bertubi-tubi. Saudara, 25 orang ini dipisahkan. Nurdania dipaksa untuk menikah dengan tentara. Ayah dan saudaranya dipaksa untuk berperang. Tidak ada makanan, perumahan. Barang-barang mereka dicuri. Pamannya terbunuh. Neneknya meninggal. Memang karena sakit. Tetapi saudara yang lain hilang. Kocar-kacir. Tidak tahu kemana. Mereka berusaha melarikan diri dari 25 orang itu cuma 17 orang yang berhasil melarikan diri. Tidak mudah sampai ke perbatasan saudara. Banyak yang mengaku ingin menolong, rupanya mereka adalah penyelundup. 2 tahun saudara mereka dalam pelarian. Gak menentu.
Sampai akhirnya mereka bisa pulang kembali ke Indonesia. Ketika wartawan bertanya kepada Nurdania, kenapa kamu pergi ke sana? Jawaban Nurdania, saudara, saya terpesona dengan janji manis ISIS. Mereka berjanji memberi perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan gratis. Mereka menjanjikan pekerjaan dan menjanjikan membayar hutang-hutang kami. ISIS, saudara, berjanji memberikan surga kehidupan kepada Nurdania di Suriah. Tapi janji, tinggal janji. Hanya dusta demi kepentingan ISIS. Saudaraku, tidak demikian dengan Yesus. Janjinya adalah ya dan amin. Dia berjanji bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita, engkau dan saya. Tidak ada dusta pada dirinya. Dia berjanji memelihara kita. Karena memang dialah pemilik segala sesuatu. Tidak ada yang tidak tunduk pada otoritasnya. Dia, saudara, Yesus kita, menjanjikan surga bagimu dan bagiku. Itu bukan hayalan. Karena memang dialah pemiliknya. Dan jaminannya bukan kebaikanmu, bukan kebaikanku, bukan pelayanan kita, tapi jaminannya, saudara, adalah dirinya sendiri yang sudah mencurahkan darahnya bagimu dan bagiku di atas kayu salib. Agar kita bisa menikmati semua kebaikan yang Dia sediakan. Saudaraku, apakah engkau sedang lelah dan frustasi dalam perjalananmu mengiring Yesus? Ingatlah janjinya bahwa besar upah yang menantimu. Bertahanlah. Tuhan Yesus pasti menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Percaya pada Engkau itulah untung bagi kami. Lebih daripada harta jasmani. Lebih daripada segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini. Kami tahu upah mengikut Engkau. Luar biasa. Karena kami dipilih oleh anugerah. Dan Engkau memberi sukacita yang melimpah. Sukacita abadi bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.